Halo Bapak dan Ibu guru PAUD hebat di seluruh Indonesia. Sering dengar istilah-istilah baru dalam kurikulum dan jadi sedikit pusing? Tenang, hari ini kita akan bedah tuntas sesuatu yang sebetulnya sangat membantu kita, yaitu 8 dimensi profil lulusan yang baru. Anggap saja ini semacam kompas. Ya, kompas baru kita untuk memandu perkembangan anak-anak di kelas. Yuk, kita mulai? Nah, sebelum kita lanjut, penting banget untuk tahu kalau semua yang kita obrolin ini dasarnya kuat ya. Ini bukan asumsi atau karangan, tapi langsung dari sumber resminya, Keputusan Kepala BSKAP. Jadi informasinya sudah pasti valid dan bisa kita jadikan pegangan. Oke, dalam beberapa menit ke depan kita akan kupas tuntas mulai dari apa sih profil lulusan itu, lalu kita kenalan sama 8 dimensinya, terus kita cari tahu kenapa ini jadi penting, dan nah ini yang paling seru, gimana caranya membawa semua konsep ini ke dalam praktek seru di kelas kita. Kita masuk ke bagian pertama. Coba deh, jangan lihat profil lulusan ini sebagai aturan baru yang bikin ribet. Sama sekali bukan. Coba bayangkan, ini sebagai kompas atau peta yang akan menuntun kita, memastikan setiap langkah pembelajaran itu mengarah pada perkembangan anak yang utuh. Jadi, apa sih sebenarnya profil lulusan? Kalau kita lihat definisinya, ini adalah kompetensi utuh. Kata kuncinya di sini adalah utuh. Artinya, kita nggak lagi cuma fokus ke anak bisa baca, tulis, hitung, tapi jauh lebih dari itu. Kita ingin membangun manusia seutuhnya yang baik hatinya, terampil tangannya, dan cerdas pikirannya. Sekarang, yuk kita kenalan lebih dekat dengan pilar-pilar yang membangun kompetensi utuh tadi. Ada 8 pilar utama yang menjadi fondasi perkembangan anak didik kita. Betul, 8. Coba deh, ingat-ingat angka ini. Karena 8 dimensi inilah yang akan jadi panduan kita dalam merancang setiap kegiatan bermain dan belajar di kelas. Ini dia ke-8 pilar itu. Ada keimanan dan ketakwaan, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan juga komunikasi. Wah, lengkap sekali ya. Mulai dari hubungannya dengan Tuhan, dengan sesama, dengan diri sendiri, sampai cara dia berpikir dan berkarya. Mungkin ada yang bertanya dalam hati, aduh, dengan semua pekerjaan yang sudah banyak, kenapa kita harus peduli sama ini? Pertanyaan bagus. Jawabannya, ini bukan soal nambah-nambahin kerjaan, tapi justru memperkaya dan memperjelas tujuan kita sebagai pendidik. Lihat, bahkan dokumen resminya pun menggarisbawahi hal ini. Kutipan ini seolah bilang ke kita semua, hey, tujuan akhir kita bukan sekedar nilai rapor loh, tapi lulusan yang kompetensinya utuh. Jadi, ini adalah mandat kita bersama. Saya suka membayangkan 8 dimensi ini sebagai nutrisi atau vitamin esensial. Sama seperti tubuh anak butuh gizi seimbang, jiwa, karakter, dan kreativitas mereka juga butuh nutrisi ini. Dan cara terbaik memberikannya di PAUD? Tentu saja lewat dunia mereka, dunia bermain. Oke, ini dia bagian yang paling kita tunggu-tunggu. Gimana caranya kita bawa konsep yang kelihatannya besar ini ke dalam rencana pembelajaran harian kita? Tenang, ternyata nggak serumit yang kita bayangkan kok. Caranya simpel banget, cuma 3 langkah. Pertama, pilih dulu 1 atau 2 dimensi yang mau kita fokuskan. Nggak usah semua sekaligus. Kedua, kita terjemahkan dimensi itu jadi tujuan pembelajaran yang lebih spesifik. Misalnya, dari dimensi kolaborasi, tujuannya bisa jadi anak mampu bekerja sama dengan teman. Simpel kan? Nah, baru langkah ketiga, kita rancang kegiatan bermain yang asyik untuk mencapai tujuan itu. Jadi, dimensi ini justru jadi inspirasi awal kita. Biar makin kebayang, yuk kita lihat 2 contoh nyata yang bisa langsung Bapak atau Ibu guru terapkan di kelas. Siap? Contoh pertama, kita ambil dimensi yang jadi jantungnya PAUD, yaitu kreativitas. Kita semua pasti mau anak-anak jadi kreatif. Tapi gimana ya cara menumbuhkan dan mengamatinya secara terarah? Nah, kerennya dokumen panduan ini sudah menyediakan semacam peta perkembangan. Coba lihat subdimensi karya ini. Ada tahap berkembang di mana anak baru meniru. Lalu naik ke cakap, dia mulai mencoba-coba. Puncaknya di mahir, dia sudah bisa menuangkan idenya sendiri. Jadi kita bisa lihat progres anak dengan sangat jelas. Terus aktivitasnya gimana? Sederhana saja. Misalnya, ajak anak-anak ke halaman sekolah, kumpulkan daun kering, lalu buat mahkota. Di situ kita bisa amati, anak yang cuma meniru persis contoh dari guru, dia di tahap berkembang.
Anak yang coba-coba pakai daun lain atau bentuk lain, dia sudah cakap. Ada yang punya ide sendiri bikin mahkota singa? Nah, dia sudah mahir. Keren kan? Satu kegiatan bisa memetakan semuanya. Oke, contoh kedua, dimensi kolaborasi. Ini adalah skill yang penting banget untuk masa depan mereka, yaitu kemampuan bekerja sama. Yuk kita lihat gimana cara menumbuhkannya di kelas. Sama seperti kreativitas tadi, untuk subdimensi kerjasama juga ada alur perkembangannya. Awalnya, anak mungkin baru bisa mengenali saat melihat orang lain bekerja sama. Lalu, dia mulai mengenali konsep itu dalam permainan. Hingga puncaknya, dia bisa bekerja sama secara aktif. Ini ngajarin kita untuk sabar, karena kolaborasi itu butuh proses. Contoh kegiatannya? Wah, main peran atau main drama itu pas banget. Ajak mereka bermain sebagai satu keluarga yang lagi gotong royong membersihkan rumah. Ada yang pura-pura jadi ayah menyapu, ibu mengepel, kakak merapikan mainan. Melalui permainan yang mereka cintai ini, mereka belajar langsung esensi dari kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, kesimpulan terpenting dari obrolan kita hari ini adalah ini. Tolong jangan lihat profil lulusan sebagai beban administrasi baru atau checklist yang merepotkan. Justru sebaliknya, ini adalah alat bantu, kacamata baru untuk kita, para guru, agar bisa merancang pengalaman belajar yang jauh lebih utuh dan bermakna bagi anak-anak. Sebagai penutup, saya ingin mengajak Bapak Ibu merenung sejenak. Setelah kita kenalan dengan 8 dimensi tadi, coba pikirkan, kira-kira aktivitas bermain sederhana apa ya yang bisa saya rancang untuk kelas besok untuk menumbuhkan salah satu saja dari dimensi karakter murid-murid saya? Jawabannya pasti ada di dalam kreativitas Bapak dan Ibu guru semua. Selamat mencoba dan teruslah menjadi pendidik yang hebat.